Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Novaltianti, NIM 3281154, kelas Arsitektur 18D1. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Pranata Pembangunan, yaitu tentang Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 403 garing KPTS garing M garing 2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sehat sederhana sehat. Yang pertama, ada ketentuan umum, pendahuluan, dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia melalui penyediaan perumahan secara merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, sangat rendah, dan kelompok berpenghasilan informal. Maka diperlukan upaya penyediaan perumahan murah yang layak dan terjangkau akan tetapi tetap memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Maksud dan tujuan. Maksud dari petunjuk teknis ini adalah untuk menjawab pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, akan tetapi memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan dalam lingkup heterogenitas potensi-potensi daerah, khususnya potensi bahan bangunan, budaya, serta karakteristik fisik kawasan. Dalam mewujudkan maksud tersebut, maka selain pedoman umum rumah sederhana sehat, dirumuskan juga 4 pedoman teknis meliputi. Yang pertama, pedoman teknis rumah sederhana sehat, rumah tembok, pedoman teknis rumah sederhana sehat, rumah setengah tembok, pedoman teknis rumah sederhana sehat, rumah kayu tidak panggung. Yang terakhir, pedoman teknis rumah sederhana sehat, rumah kayu panggung. Keempat, pedoman teknis tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik daerah yang dibagi berdasarkan 4 zonasi rumah sederhana sehat. Skala zonasi tersebut merupakan skala makro yang masih harus dirumuskan dalam skala mikro pada tingkat provinsi dan pada tingkat kota atau kabupaten. Pemilihan prototip. Dasar pemilihan salah satu prototip rumah sederhana sehat tersebut didasarkan pada kajian mikrozonasi dari bahan bangunan, geologis, serta arsitektur pada tingkat provinsi dan atau kabupaten atau kota. Dengan merujuk pada zonasi rumah sederhana sehat nasional pada tabel pertama tersebut. Ini ada zonasi rumah sederhana sehat nasional di tabel pertama. Yang kedua, ketentuan rumah sederhana sehat atau RS sehat. Kebutuhan minimal masa atau penampilan dan ruang atau luar dalam. Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, dan masak, serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 meter persegi, dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 meter. Rumah sederhana sehat memungkinkan penghuni untuk dapat hidup sehat dan menjalankan kegiatan hidup sehari-hari secara layak. Kebutuhan minimum ruangan pada rumah sederhana sehat perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan luas per jiwa. Yang kedua, kebutuhan luas per kepala keluarga atau kakak. Yang ketiga, kebutuhan luas bangunan per kepala keluarga atau kakak. Yang keempat, ada kebutuhan luas lahan unit bangunan. Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan. Kebutuhan sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu udara dan kelembapan dalam ruangan. Aspek-aspek tersebut merupakan dasar atau kaidah perencanaan rumah sehat dan nyaman. Yang pertama itu pencahayaan. Matahari sebagai potensi terbesar dalam digunakan sebagai pencahayaan alami pada siang hari. Pencahayaan yang dimaksud adalah penggunaan terang langit dengan ketentuan sebagai berikut. Cuaca dalam keadaan cerah dan tidak berawan. Ruangan kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya. Ruangan kegiatan mendapatkan distribusi cahaya secara merata. Nah, ini tentang ketentuan dalam pencahayaan. Yang kedua ada penghawaan. Penghawaan itu adalah udara. Udara merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bernapas sepanjang hidupnya. Udara akan sangat berpengaruh dalam
menentukan kenyamanan pada bangunan rumah. Kenyamanan akan memberikan kesegaran terhadap penghuni dan terciptanya rumah yang sehat. Apabila terjadi pengaliran atau pergantian udara secara kontinu melalui ruangan-ruangan, serta lubang-lubang pada bidang pembatas dinding atau partisi sebagai ventilasi. Lubang penghawaan minimal 5% dari luas lantai ruangan, udara yang mengalir masuk sama dengan volume udara yang mengalir keluar ruangan. Udara yang masuk tidak berasal dari asap dapur atau bau kamar mandi atau WC. Khususnya untuk penghawaan ruang dapur dan kamar mandi atau WC yang memerlukan peralatan bantu elektrikal mekanikal seperti blower atau exhaust fan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Lubang yang pertama ada lubang penghawaan keluar tidak mengganggu kenyamanan bangunan di sekitar. Lubang penghawaan keluar tidak mengganggu kenyamanan ruangan kegiatan dalam bangunan seperti ruang keluarga, tidur, tamu, dan kerja. Jadi di sini ruang penghawaan sangat penting karena berpengaruh dengan udara, keluar masuknya udara atau sirkulasi udara. Suhu udara dan kelembapan. Rumah dinyatakan sehat dan nyaman apabila suhu udara dan kelembapan udara ruangan sesuai dengan suhu tubuh manusia normal. Suhu udara dan kelembapan ruangan sangat dipengaruhi oleh penghawaan dan pencahayaan. Untuk mengatur suhu udara dan kelembapan normal untuk ruangan dan penghuni dalam melakukan kegiatannya, perlu memperhatikan. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam suhu dan kelembapan, suhu udara dan kelembapan. Yang pertama, keseimbangan penghawaan antara volume udara yang masuk dan keluar. Pencahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak bergerak. Menghindari perabotan yang menutupi sebagai besar luas lantai ruangan. Selanjutnya ada konsepsi rumah sederhana sehat, yaitu rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal dan cara hidup. Rumah antara yang dimaksud adalah rumah inti tumbuh atau RIT, yaitu rumah yang hanya memenuhi standar kebutuhan minimal rumah dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa kriteria. RIT memiliki rumah paling sederhana, yaitu sebuah ruang tertutup dan sebuah ruang terbuka beratap dan fasilitas MCK. Yang kedua, RIT memiliki bentuk atap dengan mengantisipasi adanya perubahan yang bakal dilakukan, yaitu dengan memberi atap pada ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang serbaguna. Selanjutnya, bentuk generik atap pada RIT selain pelana dapat terbentuk lain atau limas, kerucut, dan lain-lain, sesuai dengan tuntutan daerah bila itu ada. Yang terakhir, penghawaan dan pencahayaan alami pada RIT menggunakan bukaan yang memungkinkan sirkulasi silang udara dan masuknya sinar matahari. Pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat. Selanjutnya ada tipologi rumah sederhana sehat. Rumah sederhana adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Luas kapling ideal dalam arti memenuhi kebutuhan luas lahan untuk bangunan sederhana sehat, baik sebelum maupun setelah dikembangkan. Secara garis besar, perhitungan luas bangunan tempat tinggal dan luas kapling ideal yang memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Kebutuhan ruang minimal menurut perhitungan dengan ukuran standar minimal adalah 9 meter persegi atau standar ambang dengan angka 7,2 meter persegi per orang. Sebagai konsepsi, dasar kedua perhitungan tersebut masih digunakan dengan tetap mempertimbangkan bentuk akhir rumah pasca pengembangan, sehingga dari hasil perhitungan di atas didapat luas bangunan atau RIT adalah 21 meter persegi dengan pertimbangan dapat dikembangkan menjadi 36 meter persegi, bahkan pada kondisi tertentu dimungkinkan memenuhi standar ruang internasional. Nah, ini ada
tentang RIT. Ada gambaran tentang luas rumah. Konsepsi rumah inti tumbuh. Apa itu konsepsi rumah inti tumbuh? Kendala terjangkauan masyarakat terhadap rumah sederhana sehat atau RS sehat telah diupayakan menyiasati kondisi tersebut melalui satu rancangan rumah antara, yaitu RIT sebagai rumah cikal bakal satu rumah sederhana sehat. Rancangan RIT memenuhi tuntutan kebutuhan paling mendasar dari penghuni untuk mengembangkan rumahnya. Dalam upaya peningkatan kualitas kenyamanan dan kesehatan penghuni dalam melakukan kegiatan hidup sehari-hari dengan ruang-ruang yang perlu disediakan sekurang-kurangnya terdiri dari: yang pertama, satu ruang tidur yang memenuhi persyaratan keamanan dengan bagian-bagiannya tertutup oleh dinding dan atap, serta memiliki pencahayaan yang cukup berdasarkan perhitungan serta ventilasi cukup yang terlindungi dari kaca. Yang kedua, satu ruang serbaguna merupakan ruang kelengkapan rumah di mana di dalamnya dilakukan interaksi antara keluarga dan dapat melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Yang ketiga, satu kamar mandi kakus cuci merupakan bagian dari ruang servis yang sangat memenuhi apakah rumah tersebut dapat berfungsi atau tidak, khususnya untuk kegiatan mandi, cuci, dan kakus. Ketiga, ruangan tersebut di atas merupakan ruang-ruang minimal yang harus dipenuhi sebagai standar minimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, sebagai cikal bakal rumah sederhana sehat. Selanjutnya ada pola pertumbuhan rumah inti tumbuh atau RIT menjadi rumah sederhana sehat atau RS sehat. Konsep perancangan rumah inti tumbuh atau RIT adalah sebagai berikut. Yang pertama, RIT adalah embrio dari rumah jadi yang diharapkan pertumbuhannya menjadi rumah sehat. RIT merupakan suatu rancangan yang hanya menyediakan wadah untuk kebutuhan ruang-ruang kegiatan paling mendasar. Yang ketiga, ukuran bagian ruangan dalam rumah tersebut berdasarkan pada satuan ukuran modular dan standar internasional untuk ruang gerak atau kegiatan manusia, sehingga diperoleh ukuran ruang-ruang dalam RIT adalah sebagai berikut. Ini ada ukuran ruang-ruang dalam RIT yang sekurang-kurangnya seperti ini. Ada ruang tidur 3,3 meter, serbaguna 3,3 meter, kamar mandi atau kakus atau cuci ada 1,2 meter kali 1,5 meter. Yang keempat, dalam proses pengembangan rumah dari RIT menjadi RIT 1 menjadi RIT 2, RS 1 maupun RS 2. Tetap mengikuti ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah perencanaan rumah sehat dan ukuran modular yang sudah ditetapkan. Nah, ini ada gambaran tentang rumah RIT 1, RIT 2, RS 1, dan RS 2. Transformasi perubahan RIT 1 menjadi RIT 2, RS Sehat 1, RS Sehat 2, dan analisis dapat dilihat pada gambar 2, transformasi perubahan RIT. Nah, ini gambarnya yang seperti di atas ini. Perubahan atau transformasi bentuk atap terlihat keberlanjutan bentuk, bukan hanya menguntungkan dari segi pelaksanaan, tetapi juga penghematan dari segi bahan bangunan. Pada penambahan ruang juga terlihat sederhana dan mengikuti kaidah perencanaan rumah sehat, yaitu adanya penghawaan dan pencahayaan alami serta adanya sirkulasi silang udara. Yang pertama, bentuk atap pada RIT sudah mengantisipasi ada perubahan yang bakal dilakukan, yaitu dengan memberi atap pada ruangan terbuka dan berfungsi sebagai ruang pelayanan. Yang kedua, penghawaan dan pencahayaan alami pada RIT dapat memenuhi dengan adanya bukaan dan memungkinkan sirkulasi silang udara dan masuknya sinar matahari. Yang ketiga, penambahan ruang pada RIT 1 menjadi RIT 2 tidak mengakibatkan perubahan pada bentuk atap karena bentuk atap dan pada RIT sudah mengantisipasi perubahan ke tipe ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.